wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa ba'd. Bismillah. Langsung saja bismillah kita sampai halaman berapa, Pak? 73? Udah. Ayo. Siagul mubalaghah kemarin sudah Pak ya, yaitu fa'alun, fa'ilun dan fa'ul. Salam. Sekarang kita masuk yang keempat, as-sifatul musyabbahatu bismil fa'il. Betul Pak ya? Oke. Arabi as-sifatul musyabbahatu bismil fa'ili. Yang keempat, sifat musyabbahah bismil fa'il. Isim yang semakna dengan isim fa'il, namun tidak ikut wazan fa'il. Itu gampangannya kayak gitu Pak. Isim yang semakna dengan isim fa'il, namun tidak ikut wazan fa'ilun. Nah gitu kan. Kan kita tahunya isim fa'il itu fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun. Nasoroyan suruh nasron. Nah, kota layak tulu kotlan koh. Ya kan? Kota layak tulu kotlan koh. Tilun. Kan gitu kan? Ya. Jama' ya jama'u jam'an fa'ilun 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 fa'ilun, itulah wazan isim fa'il yang 3 huruf. Memang kayak gitu, seperti kaidah halaman 28. Jika fi'ilnya tsulasi 3 huruf, maka isim fa'ilnya ikut wazan fa'ilun. Betul ya? Lah ini isim yang semakna dengan isim fa'il namun tidak ikut wazan apa Pak? Fa'ilun. Berarti kalau semakna artinya yang di atau yang me? Yang di apa yang me, Pak? Yang di apa yang me? Yang di. Ah, gojle Pak. Isim fa'il itu artinya yang me apa yang di? Oh, fa'il itu me. Loh. Tapi yang dibahas maknanya makna fa'il tadi yang di. Apa itu sifat musyabbah Pak? Isim yang semakna dengan isim fa'il. Berarti maknanya sama dengan isim fa'il. Berarti yang me apa yang di? Yang me. Lah. Yang me. Yang me. Yang me apa yang di? Iya, enggak apa. Umpama nih, menolong berarti itu nanti yang menolong apa yang ditolong? Yang semakna dengan isim fa'il berarti yang menolong. Pak Mawardi? Ya. Langsung aja lah gitu, bingung ya. Yang semakna dengan isim fa'il yang me. Yang apa Pak? Yang me, yang titik-titik. Umpama menolong berarti yang menolong, membunuh yang membunuh, kayak gitu ya. Namun tidak ikut wazan fa'ilun. Ya, tidak ikut wazan apa Pak? Fa'ilun. Tersusun hanya dari fi'il yang tidak memerlukan objek alias lazim dan 3 huruf. Dan 3 huruf. Ya kan, berarti diringkas sifat musyabbahah. Gampangan kayak gitu ya. Apa sifat musyabbahah itu? Semakna dengan isim fa'il, berarti yang titik. Menolong berarti yang menolong, menyapu yang gembira yang gembira, gitu ya. Terus hanya dari fi'il 3 huruf ini, itu kalau di situ belakang itu harusnya di depan dulu. Terus apa Pak? Hanya dari fi'il yang lazim. Lazim itu apa? Tidak memerlukan apa? Objek, ya kan? Kayak gitu. Itu namanya lazim. Berarti menolong masuk enggak Pak? Jika menolong masuk enggak? Nasoroyan suruh itu nanti masuk enggak ini? Sifat musyabbahah. Nanti ada sifat musyabbahahnya enggak? Nasoroyan suruh. Ada enggak sifat musyabbahahnya nanti? Coba jangan tulis dulu itu sifat musyabbahah.
Oh ya, tulis dulu kayak gitu, Pak. Sebenarnya ya ada di sini, cuman ya kan? Ya jelas coba. Bapak, sebentar, Pak. Mawardi. Oh, waktu sih Ahmadi. Ya, Pak Ahmadi. Ya. Nasoro yang suruh punya sifat musyabah enggak? Loh, 3 huruf loh Pak. Nasoro yang suruh kan Nasora 3 huruf loh kok enggak ada. Nah, 3 huruf kok. Betul. Jadi Nasoro kan punya objek, ya kan? Masuk enggak berarti? Masuk. Punya sifat musyabah enggak Nasoro yang suruh? Tidak punya. Kenapa? Pak kan 3 huruf. Karena Nasorean suruh itu butuh objek. Kan ada yang ditolong, Pak. Ya, sehingga dia tidak ada sifat musyabah. Bukan termasuk. Lanjut, Pak. Gembira. Tidak objek. Punya sifat musyabah enggak? Berarti kita ngomong yang gembira gitu. Itu pakainya isim fa'il apa sifat musyabah? Gampangannya gitu. Enggak pakai isim fa'il. Kenapa? Kan ya bisa. Nek, jangan Indonesianya. Jangan. Nek Indonesianya kan artinya apa, Pak? Yang titik-titik sama saja ya kan? Yang titik-titik, yang titik-titik. Yang menggembirakan. Wong gembira kok bukan menggembirakan kok. Oh ini berarti masih ruwet ini. Ini saya kalau masih ruwet saya tuh tidak bisa tidur, Pak. Aduh. Balen nih. Enggak. Aduh ya Allah. Pertama kita harus tahu isim fa'il. Ya, isim fa'il itu isim dalam bahasa Arab yang artinya yang titik atau kalau di tasrifan tambah yang me, saya sebenarnya nggak setuju tuh yang me tuh. Kan nggak semuanya yang me kan? Ya kan? Ya, yang membunuh ya kebetulan membunuh, ya kan? Ya, kalau misalnya membaca kan yang membaca, misalnya belajar kan yang mau belajar, masa kayak gitu kan yang belajar gitu dok kan, ya kan. Nah, nek saya biasanya yang titik-titik gitu nek saya. Jadi ada yang titik-titik, ada yang di titik-titik kan gitu, ya. Nah, yang titik-titik ini yang sementara sudah kita pelajari adalah isim fa'il. Contohnya nasoro yan suruh. Nanti apa yang menolong apa, Pak? Fa'ilun berarti apa, Pak? Nasirun. Ya toh? Nah, itu artinya yang menolong, Lah, sekarang ada lagi yaitu apa, Pak? Sifat musyabahah. Sifat musyabahah itu artinya arti sama. Yaitu apa berarti, Pak? Yang titik-titik. Umpama saya punya berdiri berarti umpama saya punya gembira berarti nah gitu ya. Lah, gampangnya syarat. Wis kan enak banget gitu. Syarat apa, Pak? Sifat musyabahah. Satu apa, Pak? Hanya dari fiil 3 huruf. 2 harus apa, Pak? Lazim. Apa itu lazim, Pak? Iya, tidak butuh objek, ya kan? Berarti ini sifat
musyabbahah. Ya, masuk apa tidak, Pak? Nasoro, masuk enggak? Kenapa enggak masuk, Pak? Kan 3 huruf. Karena nasoro butuh, padahal syaratnya harus lazim, tidak butuh objek. Kotala masuk enggak? Kotala ada sifat musyabahahnya enggak? Kenapa enggak, Pak? Kan 3 huruf. Harus lazim, padahal kotala itu butuh objek alias muta'addi, dia butuh objek. Ya. Nah, sekarang fariha. Gembira. Masuk enggak? Masuk. Berarti nanti dia itu punya sifat musyabbah. Karena gembira kan tidak butuh objek. Berarti kalau mau ngomong yang gembira itu bukan pakai isim fa'il, tapi pakainya apa, Pak? Sifat musyabbahah. Ya kan? Kayak gitu. Kita mau ngomong lari, yang lari. Lari kan butuh objek gak lari? Nah, kita tidak boleh pakai wazan fa'ilun, tapi pakai sifat musyabbahah, gitu ya. Apa iya, Pak? Oke, lanjut ya, lanjut. Adapun wazan. Nah, ini, Pak. Kan tadi kan semakna dengan isim fa'il namun tidak ikut wazan apa, Pak? Fa'il. Terus wazannya mana? Adapun wazan sifat musyabbahah adalah a. Fi'il madhi berwazan fa'ila, maka sifat musyabahahnya ada 3. Fa'ilun, af'alu, fa'lanu. Fa'ilun artinya apa, Pak? Fa'ilun artinya apa? Loh. Gampangannya yang ma apa yang di? Fa'ilun itu. Yang ma. Af'alu. Af'alu artinya fa'ilun itu yang titik-titik apa yang di titik-titik? Fa'ilun. Yang titik-titik af'alu. Ya podo yang titik-titik fa'lanu. Yang titik, karena semuanya semakna dengan isim fa'il. Gitu ya. Jadi bila dia fi'ilnya 3 huruf, njut lazim, tidak butuh objek, terus fa'ilah, maka wazannya ada berapa? 3. Pertama fa'ilun. Yang kedua af'alu. Yang ketiga fa'lanu. Itu loh. Paham, Pak? Artinya fa'ilun, af'alu, fa'lanu. Yo podo apa, Pak? Yang titik-titik. Karena dia sifat musyabbahah. Nah, terus kalau kita mau yang di, yo jangan sifat musyabahah, tapi apa, Pak? Semaf'ul. Beda pembahasan kan gitu. Karena sifat musyabahah semuanya yang titik-titik karena semakna dengan isim. Cuman wazannya beda-beda gitu loh. Gampangannya gitu. La fa'ila ada 3 wazan. Fa'ilun, af'alu dan fa'lan. Ya kan? Contoh yang fa'ilun apa, Pak? Farihun. Farihun. Apalagi, Pak? Syarisun. Yang af'alu apa itu? Ahmaru. Apalagi, Pak? Asfaru. Apalagi? Akwaru. Yang fa'lanu apa itu? Baca. Kaslanu. Terus apa, Pak? Godbanu. Terus apa itu? Jau'anu. Ya kan? Nah, itu untuk wazan apa? Fa'ila. Jadi fa'ila cuma ada berapa? 3 itu. Oke. Terus B, fi'il madhi berwazan fa'ula. Kan sudah toh? Selesai toh, Pak? Fi'il madhi itu wazannya ada berapa? Fi'il madhi 3 huruf. Wazannya ada berapa? Fi'il madhi 3 huruf. Fi'il madhi loh. Ada berapa? Bapak, Pak Jika. Ini loh, Pak. Ada berapa, Pak? Ada fi'il, kalau itu 5 ya. Oh iya. Ya, betul sekali. Apa, Pak? Pak? Lu kan ada 3. Fi'il madhi, Pak. Yang pertanyaan saya kan sudah tahu tasrifan, Pak. Pak Jika tasrifan sudah tahu? Sudah, tapi kalau paling
Oh iya, mboten to Pak. Ya Allah, ya Allah. Sebut fa'ala. Apalagi Pak JK? Fa'ala terus fa'ila terus fa'ula. Ya Pak ya? Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Nek sama fi'il mudhari'nya totalnya 5. Fa'ala ada 3 toh. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu. Fa'ila ada 2. Fa'ila yaf'ilu, fa'ila yaf'alu. Fa'ula ada 1, yaitu fa'ula yaf'ulu. Jadi totalnya 6. Tapi untuk fi'il madinya 3. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Nah, di sini dikatakan untuk fi'il yang terpenuhi syarat ini dan dia ikut wazan fa'ila, sifat musyabbahnya ada 3. Fa'ilun, af'alu, fa'lanu. Fa'ilun, af'alu, fa'lanu. Fa'ilun artinya apa? Yang titik af'alu. Yang titik fa'lanu. Karena sama dengan isim fa'il. Berarti kalau saya punya fi'il fariha, yafrohu, artinya gembira. Berarti kalau farihun, yang gembira. Ya kan, yang gembira. Terus, kalau syarisun, yang, betul Pak, yang syarisun itu yang resek, yang suka cekcok. Ya kan? Tuh. Ahmaru. Bahasa kita sudah. Ahmar. Nah, yang merah. Asfaru. Yang kuning. Akwaru. Yang buta sebelah. Gampangnya mohon maaf nek bahasa Jawa pitik itu pitiknya apa? Lo kok kira buta sebelah kok? Kok kira ya? Bahasa Seragen itu Pak ya? Oh nek sini apa Pak? Pitiknya apa? Nah waduh. itu ya kan pitik Pak ya. Itu ya. Jadi buta sebelah. Seperti dajjal. Dajjal itu akwar. Ya, jadi dalam bahasa Arab buta sebelah itu ada bahasanya itu akwar. Kalau dua-duanya akma, kalau satu dok akwar. Akma sebelahnya berarti double itu. Akma buta, ya double. Pembohong. Hah? Iya. Baik. Dajjal itu sifat musyabbah, Pak. Fa'al, dajjal. Baik. Kaslanu yang malas. Kodban yang marah. Jauhan yang lapar. Atsyan yang haus. Nah itu kan lazim toh Pak? Lazim. Nah karena memang syaratnya 3 huruf dan lazim. Yang buta? Akma itu yang buta. Kalau buta itu 2 matanya. Kalau akwar buta sebelah. Atau pitik tadi Pak ya. Akma buta. Buta itu berarti dua-duanya. Kalau akwar buta sebelah. Terus B fi'il madi berwazan fa'ula. Berwazan apa Pak? Fa'ula. Fa'ilun, fa'lun, fu'alun. Fa'ilun, fa'lun, fu'alun. Ya. Contoh fa'ilun kabirun yang besar, sogirun yang kecil, kathirun yang banyak, dhaifun yang lemah. Hadis dhaif. Hadis apa Pak?
hadis yang lemah. Hadis dhaif itu bukan berarti nggak enak sanate, nggak ada rawinya, ada. Kalau nggak ada sanad, nggak ada rawi, tahu-tahu ada matan hadis itu la aslalahu. Nggak ada asal usulnya. Hah? Beda lagi, ya kan? Nanti dipelajari di kelas 3, Pak, ya. Mursal wa mursalun minhu sahabiyyu saqat wa kul gharibun marawa rawin faqat. Nanti kelas 3 itu mandumah baiku niyah insyaallah innallaha ma'asabirin. Mursal itu kalau ada sahabat yang tidak disebutkan di situ, yang dibuang. Tabiin langsung naik ke Kanjeng Nabi. Itu namanya mursal. Hasan Al-Basri tahu-tahu qala Rasulullah gitu. Ora mungkin. Ya, pasti dia lewat sahabat karena Hasan Al-Basri tabiin kan gitu. Nah, tapi dia langsung bypass ke Rasulullah kayak gitu. Apakah beliau itu langsung dengar Rasulullah? Enggak, dia ada sahabat cuman tidak disebutkan oleh siapa imam tersebut. Gitu loh, Pak. Kan boleh Pak ya. Kita misalnya nih dengar cerita dari Pak Ahmadi dari Pak Mawardi, saya langsung bilang, misalnya Pak Mawardi bilang, ya apa, mampir ke toko saya misalnya kan, ya tadi pagi Pak ya, Din, gitu kan, ya gitu kan, ya. Nah, saya ngomong, harusnya saya bilangnya, tadi saya dapat cerita dari Pak Ahmadi dapat cerita dari Pak Mawardi, beliau bilang suruh mampir, tapi saya langsung bypass, Pak Mawardi nyuruh kita mampir. Nah, itu namanya ada yang apa, Pak? Bukan berarti kok dia langsung dari Pak Mawardi gitu, enggak, cuman memang enggak disebutkan, langsung aja kan gitu loh. Sama, ya. Tapi ini tuh bukan terus ngimpi ketemu Kanjeng Nabi, enggak. Ya kan, cuman enggak disebutkan, ya kan kayak gitu. Sahlun, fa'lun Pak, fa'lun sahlun yang mudah, sokbun yang sulit. Pak JK pilih sahlun apa sokbun? Lah iya toh Pak, sahlun Pak. Aduh, adbun yang tawar. Air tawar. Dohmun yang besar, yang gede gitu ya, dohm. Beda. Dohm itu misalnya gemuk kayak gitu Pak. Sapi kayak gitu ya. Nek kabir itu dari kecil besar bisa. Dohmi identiknya ke gemuk gitu loh Pak. Ya kabir juga fisik. Hah? Ya enggak harus. Istana misalnya, wah, dohem, ya kan gitu. Nek kabir itu ya masuk juga dohem, cuman kabir itu kan kecil terus apa Pak? Kan ada sogir terus apa Pak? Oh itu anak kecil kan gitu. Ini kabir. Nah kayak gitu. Ada urutannya, tapi long bangun ngerti-ngerti gede, dohem. Nah gitu. Hewan juga sama. Oh gitu ya, segitulah. Oke. Terus fu'alun syuja'un yang berani. Terus humamun yang optimis, yang bertekad kuat, humam. Yang punya tekad kuat. Baik. Nah, itu semuanya sifat apa Pak? Musyabbahah. Fariha sudah Pak, fariha yafrahu. Nah, coba ditasrif wahid, itsnain, tsalatsa. Fariha yafrahu. Nah, itu Pak ya, itu cuman untuk menggampangkan tasrif saja. Di kenyataan enggak ada farihun, enggak ada. Di kenyataan ya. Ini di kitab, baca kitab enggak ada farihun, enggak ada. Adanya apa Pak? Farihun pendek ini. Farihun. Ya, adanya farihun pendek. Yang gembira. Lah, nek tasrif ya kan tasrif biar apa Pak? Seragam, enggak apa-apa belajar. Ya kan? Kayak gitu. Ya. Nah, do'ufa. Nek do'ufa pasti sudah ya. Do'ufa, yad'ufu, dha'fan. Sudah, fa'ula yaf'ulu, sudah.
Oh, gitu ya. Jadi intinya ya terkadang itu ada yang enggak fa'ilun. Kenapa? Karena sifat musabbah lazim. Tidak butuh objek. Kalau tidak butuh objek, pakainya sifat musabbah. Terus wazan apa? Tergantung fa'ila apa fa'ula. Kalau fa'ila, ini ada fa'ilun, af'alu, fa'lanu. Kalau fa'ula ada fa'ilun, ada fa'lun, ada apa? Fu'alun. Dan ini sekali lagi simai, bukan kita asal-asal langsung kita masukkan, ndak. Contohnya farihun, itu ya farihun, ndak boleh kita afrohu, ndak ada kayak gitu. Yang artinya yang gembira loh ya. Ya kan gitu. Atau farhan apa dan seterusnya. Itu harus simai. Umpama ada dua, farhan ya enak, farihun ya enak, yaitu simai. Itu ya. Kayak gitu. Nah, itu intinya sifat musabbah. Jadi intinya gak tiga gampang. Sifat musabbah yang titik-titik wis rampung selesai. Wazannya fa'ila ada tiga. Fa'ilun, af'alu, fa'lanu kan gitu. Fa'ula ya tiga barang. Apa Pak? Fa'ilun, fa'lun, fu'alun. Nah, gitu sudah selesai. Rampung isim tabdil. Isim membawa tabdil. Fa'ula ditasrif belum? Fa'ula. Coba dibuka. Mesti ada isim fa'ilnya beda-beda. Betul enggak? Dikasih catatan enggak? Ya. Suruh nyari. Sudah ketemu? Nah, ayo coba. Kenapa? Karena dia lazim rata-rata lah. Lazim sehingga apa? Memang lazim semua. Kalau fa'ula itu lazim semua. Halaman fa'ula. Halaman berapa Pak? 129. Najusayan jusu najasatan. Najusayan jusu najasatan. Najisun pendek fa'ilun. Najisun yang najis itu bahasa Arabnya apa Pak? Najisun pendek, bukan najisun pendek. Najisun pendek ya. Oke. Hasunayah sunu. Hasunayah sunu. Husnan. Hasanun kan beda-beda. Fakulayat kulu. Nah, terus fakilun kan gitu kan, fa'ilun. Jamulayat jemulu, jamalan, terus jamilun, fa'ilun kayak gitu dan seterusnya. Ya Pak ya. Itu. Jadi kita mau ngomong yang cantik, tidak boleh jamilun, salah. Tapi apa Pak? Jamilun karena sifat musyabbah. Ya, katsura banyak itu Pak. Katsura yaksuru. Katsura yaksuru masdar katsrotan, terus yang banyak katsirun. Kayak gitu, bukan katsirun tapi apa? Katsirun, fa'ilun. Lah ini sesuai di sini nih. Ya kan? Berarti yang simain mulai halaman berapa ya? Ya semuanya, Pak. Enggak, maksudnya yang fa'ilnya sih. Halaman berapa? Yang simain. Mulai fa'ilah. Fa'ilah halaman berapa? 127. Ingat yang lazim. Nah ini kan yang lazim. Sifat musabbah, ya kan? Umpama nih sami'a itu fa'ilah apa? Sami'a itu kan fa'ilah. Apa artinya sami'a? Mendengar. Itu lazim apa mutaaddi? Butuh objek apa tidak? Mendengar. Mendengar. Saya mendengarmu. Iya, butuh enggak Pak? Lah yang ngrungokke apa kan gitu kan? Ya kan? Butuh enggak Pak? Berarti dia punya sifat musabbah enggak? Tidak, dia adanya fa'ilun. Maka yang mendengar bahasa Arabnya apa? Sami'un. Biasa gitu loh. Walaupun wazan apa? Fa'ila. Ingat, fa'ila 3 huruf gitu yang lazim. Gitu ya. Oke, mumet iki. Sidik-sidik ra apa-apa ya kan.
Lah antum bikin pusing sendiri. Jangan gampang baik. Ini loh patokannya Pak, patokannya. Fi'il 3 huruf lazim. Loh, kan yuk itu kan bahasa Indonesia, Pak. Kok masih bingung? Lari butuh objek enggak? Nah, gampang? Mudah? Enteng? Lah iya kan gampang, mudah, enteng. Ini gampang Pak berarti Pak. Kan gampang. Lah memang gitu syaratnya itu. Syaratnya kan tidak butuh objek Pak ya. Harus lazim. Nek dia itu butuh objek, bukan sifat musyabah tapi apa? Nah, gitu. Maksudnya? Ya, yang titik-titik artinya podo. Secara terjemahan gitu loh, Pak. Jadi, misalnya tadi yang gembira, ndak ada farihun, ndak ada, adanya apa, Pak? Farihun. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun, pendek. Farihun bukan farihun, bukan gitu. Ya kan, kayak gitu. Gampang. Insyaallah. Oke. Ada pertanyaan, monggo. Sifat musyabah sebelum kita lanjutkan isim tabdil. Nah, tinggal itu ya. Tinggal. Sudah ya? Deal ya. Deal sah, deal. Deal Pak, sah. Oke. 5 isim tabdil. Nah, ini dibaca nih Pak. Pokok Bapak Pak Iwan Fikri nggih. 5. Akhirnya Muhammad pindah. Uangku lebih banyak darimu, ya kan, ilmunya lebih banyak dariku, lebih atau paling. Di desa ini rumah yang paling besar adalah rumahnya, ya kan? Jadi yang lebih atau yang paling itu di semua bahasa ada more, ya kan? Ya, misalnya more apa, terus satunya more apa Pak? Mos, ya kan? Kayak gitu paling, ya, atau bisa tambah er itu toh, better kan gitu, lebih baik kan gitu, better, ya kan? Paling apa Pak? Best kan gitu, ya. Lebih cepat, faster, paling cepat, fastest kan gitu, fastest apa macamnya bibi, ya kan gitu, ya gitu. Lah sama dalam bahasa Arab ada juga untuk makna lebih atau makna apa Pak? Paling. Terus ingat 3 huruf ini garis bawah Pak, serat 3 huruf. Jadi kalau 4 huruf itu tidak bisa. Terus lalu diikutkan wazan af'alu bagi mudzakkar. Langsung Manas, adapun bagi Manas halaman 30. Adapun bagi Mu'anas maka mengikuti wazan fu'la. Ya Allah, gampinge. Masya Allah. Ya Allah, mudah sekali, alhamdulillah ya Allah. Mudah nih, gampang sekali Pak, ya kan? Isim tabdil. Ini cuman begini tok loh. Mudzakkar, terus apa Pak? Mu'anas. Mudzakkar alu. Mu'anas rampung. Gampang sekali. Yang besar. Kabirun berarti akbaru. Mu'anas kubro, ya kan? Akbaru sama Pak kubro. Sogirun
Asgoru muannas sugro. Mudzakkar muannas. Oke. Ini bahasanya apa? Bahasanya apa, Pak? Tablik. Tablik yang besar. Wah, tablik apa, Pak? Akbar. Itu kan? Ya kan? Nah, gur kabir tok ya berarti ya gede. Akbar berarti luar biasa, ya kan? Nah, gede banget yang paling kan gitu. Tapi kalau kiamat, Pak, kiamat ya sugro apa-apa lah, sugro sih lah. Sugro nek besar yang paling besar apa, Pak? Kiamat yang paling besar kubro. Ya kan? Engko nek kiamat akbar be, bae kok gurunahmu sapa gurunahmu? Engko nek kiamat akbar be, gurunahmu sapa kan gitu. Karena kiamat mudzakkar manas. Dari mana taunya? Manas sudah selesai Pak, selesai. Serasa mumet-mumet. Ya kan? Af'alu sama fu'la. Mudzakkar, af'alu muannas serampung. Gitu tak. Selesai, Pak. Selesai. Alimun yang berilmu, yang mengetahui, yang paling berilmu. Apa, Pak Cika? Jangan ditanuin. A'lamu. Oleh karena itu wallahu a'lam. Nah, itu loh, Pak. Wallahu a'lam. Kita kira, wallahu a'lam ya apa? Isim tafdil. Kan gitu. Yang paling tahu siapa? Allah kan gitu. Wallahu a'lam bishawab kan gitu. Ya. Gitu. Loh, emang gitu, Pak? Mudzakkar muannas. Mudzakkar muannas. Wallahu a'lam mudzakkar muannas. Mudzakkar. Oleh karena pakainya a'lam. Kan gitu. Paham, Pak ya? Terus lah ini rinciannya ora usah dipikir mut-mut lewat ngono wae. Ya, yang penting kita tahu loh. Nek mudzakkar apa, Pak? Af'alu muannas apa? Fu'la udah selesai, serasa tiga pusing-pusing, ya kan? Oke, kita praktekkan ini, Pak. Coba yang tadi, mana isim fa'il itu? Nah, ini isim fa'il, Pak, halaman 28. Alimun yang paling tahu, yang lebih tahu, bahasa Arabnya a'lamu. Nasoro, nasirun, yang paling menolong, yang lebih menolong. Ansoru, ya kan, yang paling berhukum, yang paling menghukumi, ahkam, ya kan. Ini loh, Pak, isim fa'il itu loh, Pak. Isim fa'il A, halaman 28. Ya, alimun a'lamu, nasirun ansoru, hakimun kamu. Segitu tak selesai. Ya Allah, ayo lagi. Siagul mubalaghah ini, Pak. Siagul mubalaghah yang B, yang gampang, yang B. Fa'ilun, rohimun, dah. Rohimun sudah, Pak? Udah ya? Udah ketemu belum? Halaman 29 paling atas. Rohimun, yang kasih sayang toh. Ya. Kalau yang paling bahasanya arhamun. Ya kan? Azimun, Pak Mawardi. Domu, jangan ditanwin, ya. Qadirun, akdaru, khabirun, akhbaru, alimun, a'lamun, saburun, asbaru, ghafurun, aghfaru, wadudun. Nah, ini belum ini ya, karena sama dalnya sama ya.
Ya, awadu belum nanti. Sodukun, asdaku, kadzubun, akdzabu. Ya, haditsun, ahdatsu. Gitu ya. Dan seterusnya. Gampang sekali, cuman kayak gitu tak selesai. Memang gitu isim tafdil itu kayak gitu. Selesailah kita walhamdulillah. Kita baca contohnya A. Enggak usah rinciannya kesuwen. Aisyah tuh lanjut baca langsung contohnya. Aisyah tuh yang A, Aisyah tuh Langsung contoh misal. Lah iso nggo bismillah ya, terjemahkan. Nanti lah bisa bismillahirrahmanirrahim. Yo. Apa dulu arti isim tafdil itu apa? Artinya apa? Bukan satunya lagi. Karena ini mengkomparkan dua berarti. Nah, terjemahkan. Aisyah. Lebih apa? Alam kan alima. Lebih apa? Alima ya apa Pak? Alima apa? Nah, lebih pandai, lebih mengetahui. Aisyah lebih tahu dari siapa? Kayak gitu selesai. Baca. Lanjutannya tadi, Bapak siapa ini? Mas Tri ya? Siapa? Ngaku, ayo ngaku. Oh, Mas Tri. Oke, Mas Tri. Ya, Mas Tri. Terjemahkan. At-ta'iratu pesawat. Asra'u. Belum tahu ya? Sariun, cepat artinya sariun. Pesawat. Mobil lo kan, enak banget. Kayak gitu, isim tahdil itu kayak gitu. Pesawat tersebut lebih cepat daripada mobil-mobil kan kayak gitu. Cuman kayak gitu selesai loh, Pak. Iya. Loh, isim tafdil nek mudzakkar apa, Pak? Wazannya apa? Isim tafdil mudzakkar? Tidak apa-apa. Isim tafdil kalau mudzakkar wazannya apa, Pak? Muannas. Fu'la. Selesai. Nek ain lam mim jadinya apa? Mudzakkar. Alima jadinya apa? Satunya muannas? Fu'la. Ulma. Ya kan? Ulma. Hasanun, Hasan jadi apa, Pak? Hasan. Muannas. Hasanun. Hasan Husna. Ya kan? Ada orang namanya Ahsan, ada orang namanya wanita namanya apa, Pak? Husna. Ya kan gitu. Isim tafdil. Ya, lebih baik. Kayak gitu selesai, Pak. Mudzakkar ahsan, muannas husna, mudzakkar af'alu, muannas fu'la. Praktek. Nah, itu. Halaman 118 119. Gamping ngono kayak gamping, ganti pindah. Sebenarnya enggak apa-apa. 118, Pak. Enggak apa-apa lah. Sudah, Pak? Paling atas lanjutannya Bu Yasir, nasoro menjadi mudzakarnya apa kalau isim tafdil? Muannas?
Nusra, betul. Mas Riko. Dakhola. Di samping kiri. Dakhola mudzakkar, isim tafdilnya apa? Adkhalu muannas. Dukhla. Ya. Pak Yo monggo khoroja ya toh. Kalau isim tafdilnya apa yang mudzakkar? Muannas. Khurja. Betul. Terus Mas Ilyas kataba. Aktabu muannas. Kutbah, betul. Terus Bapak Ikhwan, kotala. Aktalu muannas. Kutsla. Kafaro. Udah Zainal, kafaro. Af'alu. Berarti af'alu, kafaro berarti akfaru. Muannas? Kuf. Kuf. Fu'la, berarti kuf. Kuf. Dipanjangin. Kuf. Kuf. Kufro. Fu'la. Kuf. Betul. Terus mana tadi? Ini sataro. Astaru, muannas. Sutro. Ya, betul. Kanasa. Kanasa, Pak Iwan. Kanasa. Nggih. Coba dibaca hurufnya kanasa. Akna. Muannasnya? Kunsa. Rozaqa. Rozaqa. Af'alu. Muannas. Ruzqa. Itu tidak tanwin ya, ruzqa panjang. Terus rokoda. Arqadu. Ruqda, betul. Nggih. Darosa. Ya, muannas? Ya. Cuman kayak gitu, Pak. Selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Kayak gitu aja. Gampang, Pak. Oke. Selesai. Ada pertanyaan enggak? Sebentar tidak. Iya. Yang mana, Pak? Sudah gampang itu kok. Sifat musyabahah. Intinya sifat musyabahah itu fiil 3 huruf yang lazim. Selesai wis kuwi dieling-eling pokoke kuwi. 3 huruf lazim. Berarti tidak ada isim fa'il, adanya apa? Sifat musyabahah. Lah sifat musyabahah tinggal lihat wazannya, enggak usah bingung-bingung apa to wazane. Oh, fa'ilun, ya kan? Ya udah itu. Af'alu, oh ya wis kuwi. Ya kan? Fa'lanu sudah selesai. Ya kan selesai. Siapa Ustaz? Ya, sedikit demi sedikit. Karena itu wazan, ya kan kayak gitu. Itu Pak ya. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, lanjut Pak, lanjut. Jangan istirahat dulu, Pak. Ini sambil buka puasa, Pak. Ya. Lanjut. Latihannya itu lihat. Wih, jazakallah. Kalau muannas sama mudzakkar dalam konteks kalimat apa istilah kalian? Maksudnya gimana? Mungkin panjang kayak tadi si Fatimah lebih pintar daripada Aisyah. Apa pertanyaan? Untuk laki-laki perempuan gitu ya misalnya. Muannas mudzakkar. Bukan, Pak. Jadi isim tafdil yang
mudzakkar, isim tafdil yang muannas. tidak terus semua yang muannas kudu muannas enggak. Tidak semua yang mudzakkar terus harus mudzakkar, enggak. Maka di sini diterangkan keadaan isim. Baca nak bacalah. Lah ditanyakan. Lah daripada kelewat. Ya, keadaan isim tafdil. Bapak siapa namanya? Mau dibaca? Jika nakiro dan tidak mudhof maka wajib mudhof. Jika nakiro, jika isim tafdil tersebut nakiro, gampangannya apa nakiro? Enggak ada? Wah, kayak gitu. Nakiro itu gampangannya apa, Pak? Enggak ada alif lam. Jika si isim tafdil tersebut enggak ada alif lamnya, nakiro, dan tidak bersambung, tidak nyambung ke depannya, wajib mufrad mudzakkar, lo gitu. Wajib ini hukumnya, Pak, jika enggak peduli dia itu yang dikompar, yang dikomparasikan itu muannas, tidak peduli. Pokoknya nek isim tafdilin nakirah alias tidak ada alif lamnya, ya. Terus dia tidak bersambung dengan berikutnya, itu apa? Wajib mudzakkar mufrad satu, gitu loh. Bukan a'lamani gitu loh, bukan kayak gitu. Ya. Maka di sini Aisyatu muannas. A'lamu ada alif lamnya enggak? A'lamu ada alif lamnya enggak? A'lamu itu ada alif lamnya enggak? Alif saja. A'lamu saja. Ada alif lamnya enggak? Tidak ada. Lah iya, berarti kan nakirah toh? Mak. Iya. Lah kan tidak ada alif lamnya, Pak. Iya, nakirah. Kalau ada ya al-a'lamu kan gitu kan. Maka kalau seperti itu wajib mufrad mudzakkar. Berarti a'lam, enggak peduli itu Aisyah. Ya kan kayak gitu. Atau saya kasih rumus yang gampang menurut ya. Semuanya isim tafdhil itu pokoknya af'alu. Semuanya apa, Pak? Af'alu kecuali kalau depannya ada alif lam. Al-qiyamatu. Al-kubro. Nah. Kan ada alif lam toh? Dia ada alif lamnya toh? Maka harus sama. Tablik tadi, tablik, ya kan ada alif lamnya, depannya juga alif ya. Enggak boleh at-tabligul kubro. Enggak ada. Itu intinya. Selain ini, selain yang enggak ada apa? Alif lam, enggak ada alif lamnya. Antum lihat, enggak ada alif lam semuanya kan. Enggak usah diperhatikan, itu pusing kita nanti. Pokoknya apa? Ada alif lamnya apa tidak? Ini ada alif lamnya pada ke karo ngarepe kan gitu. Sudah toh? Selesai, Pak? Sudah. Kita buat gampang saja. Ya. Berarti di pasal ke-6 ini ada dua ya, isim jamid sama Mustaq. mustaq. Ya. Ini Pak Jika nih, Pak Jika kayak orang nganu lagi. Ya. Nih misalnya nih, saya nih Pak Zaid. Lebih kaya, jangan yang angel-angel, lebih tinggi, ya angel wian ya. Lebih besar. Zaid lebih besar dari Ahmad. Zaid lebih besar dari Ahmad. Besar apa? Akbar. Nah, berarti sini apa, Pak? Zaid? Akbar. Kenapa, Pak? Kan gak ada alif lamnya. Selesai. Mbok ki dikai Fatimah ya padha wae. Gitu loh. Min siapa? Zainab. Ya sama isinya apa, Pak? Gitu loh. Tapi begitu misalnya ya apa ya? Di sini isim tafdilnya ada alif lamnya. Misalnya Akbar. Kasih alif lam, maka harus sesuai depannya. Al-baitu. Al-baitu al-akbar. Karena dia ada alif lamnya.
Ya, kalau alba itu al-kubro salah. Kayak gitu. Cirinya apa? Dua-duanya ada apanya? Alif lam. Alif lam. Ingat dua-duanya loh, Pak. Ya kan kayak gitu. Umpama satu tok gur sing ngarep tok, mburine ndak ada alif lam, ya tetep tangga apa? Ini ndak ada alif lamnya. Rumah lebih besar dari kemah. Apa di sini, Pak, isinya? Iya, ini min. Ini isinya apa? Ya bodoh akbar. Selesai, Pak. Karena tidak ada alif lamnya nih. Gitu loh, Pak. Tapi nek dua-duanya ada alif lamnya kayak gini, harus sesuai. Wajib al-qiyamatu al-kubro. Karena dua-duanya ada Alif lam. Ya cuman gitu tok, selesai, Pak. Ajiti ten. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita break dulu, Pak, ya. Nanti habis sholat insya Allah kepikiran Allahu Akbar. Nah, itu setan datang kan. Maka gitu kerjaan setan ya kan. Idza awal abdu ila sholatihi ja'ahu syaiton. Kalau hamba itu masuk ke sholatnya didatangi setan. Faqala lahu, setan ngomong, utkur kada. Iling-ilingan iki, iling-iling sim tafdil lho. Itulah, Pak. Ya, wallahu a'lam bishawab.